Merinding. Kisah nyata. Marbot Masjid At-Ta'awun Cisarua, Puncak Bogor. Cerita ini nyata yang mengisahkan dua sahabat yang terpisah cukup lama, Ahmad dan Zainal. Ahmad ini pintar sekali cerdas, tapi dikisahkan kurang beruntung secara ekonomi. Sedangkan Zainal adalah sahabat yang biasa-biasa saja. Namun keadaan orang tuanya mendukung karir dan masa depan Zainal. Setelah terpisah cukup lama, keduanya bertemu. Bertemu di tempat yang istimewa, di koridor wudhu, koridor toilet sebuah masjid megah dengan arsitektur yang cantik, yang memiliki view pegunungan dengan kebun teh yang terhampar hijau di bawahnya. Masjid tersebut adalah Masjid At-Ta'awun yang berada di Puncak Bogor. Adalah Zainal, sudah menjelma menjadi seorang manajer kelas menengah, necis parlante, tapi tetap menjaga kesalehannya. Ia punya kebiasaan, setiap keluar kota ia sempatkan singgah di masjid di kota yang ia singgahi, untuk memperbaharui wudhu dan sujud syukur. Syukur-syukur masih dapat waktu yang diperbolehkan sholat sunnah. Maka ia sholat sunnah juga sebagai tambahan. Seperti biasa, ia tiba di puncak pas Bogor kuaci mencari masjid. Ia pinggirkan mobilnya dan bergegas masuk ke masjid yang ia temukan. Di sanalah ia menemukan Ahmad Syah cukup terperangah Zainal ini. Ia tahu sahabatnya ini meski berasal dari keluarga tak punya, tapi pintarnya minta ampun. Zainal tidak menyangka bila berpuluh tahun kemudian ia menemukan Ahmad sebagai merbot masjid. "Maaf," katanya menegur sang merbot. "Kamu Ahmad kan? Ahmad kawan SMP saya dulu?" Yang ditegur tidak kalah mengenali. Lalu keduanya berpelukan. Ahmad berucap, "Keren sekali kamu ya, Mat. Mantep." Zainal terlihat masih di dalam keadaan memakai dasi. Lengan yang digulungnya untuk persiapan wudhu menyebabkan jam bermereknya terlihat oleh Ahmad. Biasa saja. Zainal menaruh iba. Ahmad dilihatnya sedang memegang kain pelekas merbot sekali. Celana digulung dan peci didongakan sehingga jidatnya yang lebar terlihat jelas. "Ahmad, ini kartu nama saya." Ahmad melihat, manajer area, wah benar-benar keren. "Matt, nanti habis saya salat kita ngobrol ya. Maaf, kalau kamu berminat di kantor saya ada pekerjaan yang lebih baik dari sekedar merbot di masjid ini." "Maaf." Ahmad tersenyum, ia mengangguk. "Terima kasih ya, nanti kita ngobrol. Selesaikan saja dulu salatnya. Saya pun menyelesaikan pekerjaan bersih dulu. Silahkan ya." Yang nyaman. Sambil wudhu, Zainal tidak habis pikir, mengapa Ahmad Yogi pintar, kemudian harus terlempar dari kehidupan normal. Ya meskipun tidak ada yang salah dengan pekerjaan sebagai merbot, tapi merbot, pikirannya tidak mampu membenarkan. Zainal menyesalkan kondisi negerinya ini. YG tidak berpihak kepada orang-orang yang sebenarnya memiliki talenta dan kecerdasan, namun miskin. Air wudhu membasahi wajahnya. Sekali lagi Zainal melewati Ahmad yang sedang bersih-bersih. Andai saja Ahmad mengerjakan pekerjaannya ini di perkantoran, maka sebutannya bukan merbot, melainkan office boy. Tanpa sadar ada yang sholat di belakang Zainal, sama-sama sholat sunnah sepertinya. Setelah menyelesaikan sholatnya, Zainal sempat melirik. Barangkali ini kawannya Ahmad, gumamnya. Zainal menyelesaikan doanya secara singkat. Ia ingin segera bicara dengan Ahmad. "Pak." Tiba-tiba anak muda WG sholat di belakangnya menegur. "Iya mas." "Pak, Bapak kenal emangnya sama Bapak Insinyur Haji Ahmad?" "Insinyur Haji Ahmad?" "Ya, Insinyur Haji Ahmad." "Insinyur Haji Ahmad yang mana?" "Itu, yang barusan ngobrol sama Bapak." "Oh, Ahmad." "Iya. Kenal kawan saya dulu di SMP. Emangnya udah haji dia?" "Dari dulu udah haji, Pak. Dari sebelum beliau bangun ini masjid." Kalimat itu begitu datar, tapi cukup menampar hatinya Zainal. Dari dulu sudah haji. Dari sebelum beliau bangun masjid ini. Anak muda ini kemudian menambahkan, "Beliau orang hebat, Pak. Tawadhu, sayalah YG merbot asli masjid ini. Saya karyawannya beliau. Beliau yang bangun masjid ini, Pak. Di atas tanah wakafnya sendiri. Beliau biayai sendiri pembangunan masjid indah ini. Sebagai masjid transit mereka YG mau sholat. Bapak lihat hotel indah di sebelah sana. Itu semua milik beliau. Tapi beliau lebih suka menghabiskan waktunya di sini. Bahkan salah satu kesukaannya aneh, yaitu senangnya menggantikan posisi saya. Karena suara saya bagus, kadang saya disuruh mengaji saja dan azan." Zainal tertegun. Entah apa yang ada di hati dan di pikiran Zainal saat itu. Ada pelajaran dari kisah pertemuan Zainal dan Ahmad. Jika Ahmad itu adalah kita, mungkin begitu bertemu kawan lama yang sedang melihat kita membersihkan toilet, segera kita beritahu posisi kita yang sebenarnya. Tapi kita bukan Haji Ahmad. Dan Haji Ahmad bukannya kita.
Semoga ia selamat dari rusaknya nilai amal, sebab ia tetap tenang dan tidak risih dengan penilaian manusia. Al-mukhlishu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, seperti ia menyembunyikan keburukan-keburukan dirinya.